Makrifah yang insya Allah malam ini penuh dengan keberkahan, yaitu kita berkumpul saat ini yaitu dalam acara salat hajat berjamaah untuk Bapak Akhyar dan Ibu Makrifah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah di Madinatul Munawwarah. Semoga acara kita pada kesempatan kali ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قد وتفرج به الكرب وتقضى به العوائد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para alim ulama, para habaib, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini, yang mana agenda acara kita yaitu bersama-sama tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian juga melaksanakan sholat hajat untuk mendoakan saudara kita yaitu Bapak Akhyar dan istri beliau Makrifah, yang mana beliau berdua insya Allah akan melaksanakan ibadah wajib yaitu haji ke Baitullahil Haram, dan kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau berdua hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur dan mabrurah, juga dimudahkan segala perjalanan beliau, diselamatkan juga sampai kembali ke tanah air. Dan kita sama-sama bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi panggilannya yaitu berhaji ke Baitullahil Haram dengan berkat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, kerabat beliau pada ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, kita sedikit mengisi waktu kita untuk menunggu salat isya berjamaah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Allah taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi sangatlah penting ketika kita sudah diberikan atau dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berangkat haji,
memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul menata niat. Jangan sampai niat kita untuk berhaji ke Baitullahil Haram itu bercampur dengan niat-niat yang lain. Makanya Allah Ta'ala itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mewanti-wanti lawan kita bahwa ketika kita berhaji atau berumrah maka harus lillahi ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jangan sampai niat kita untuk berhaji atau berumrah malah kita cemari dengan tujuan-tujuan yang kada penting. Karena yang namanya ibadah haji ini adalah hanya terkhusus kepada orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau zaman ini sudah, kalau bahari mungkin masih nyaman, tulak haji itu masih nyaman. Kalau ini walaupun misalnya kita sudah ada kemampuan, ada rezeki yang cukup untuk bayar ongkos naik haji, tapi kita menunggu gilirannya itu, Masya Allah. Kalau Habib misalnya sejak berdaftar ini mungkin naiknya pas umur 90 tahun, berkursi roda sudah. Artinya yang namanya panggilan Allah ini sekali seumur hidup, maka harus kita maksimalkan, jangan sampai ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhaji malah kita campur-campur dengan gawian-gawian atau tujuan-tujuan yang kada ada faidahnya. Makanya haji itu al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul, itu kada ada balasan selain surganya Allah. Artinya bila kita berhaji kemudian melaksanakan ibadah haji sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan syariat baginda Rasul, dan kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah haji kita itu akan diterima Allah dan kita dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jangan dicampur-campur. Ya, kalau sudah bercampur-campur itu namanya kena tulak haji misalnya hendak di kiau haji, misalnya tulak haji hendak di kiau haji, kalau tertinggal ngaran hajinya itu sariknya jadi kiau udin ya, ngarannya haji udin. Mohon maaf kalau ada haji udin di sini. Udin ya, bisa di kiau kawan udin, padahal kitanya sudah haji, lalu ditinggal hajinya tadi, udin aja mengiau, lalu saring. Aku sudah berpuluh-puluh juta jadi habis duit sekalinya ditinggal ngaran haji tadi. Nah itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda apa? Tanda-tanda haji yang sudah ia kerjakan itu kadang gunanya bagi orang tersebut. Jadi kita berhaji itu semata-mata niat kita hanyalah menjalankan perintah Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang pertama. Jadi niat sangatlah penting, ya sangatlah penting. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu tergantung niat yang kita azamkan di dalam hati kita semua. Itu yang pertama, niat. Kemudian di antara agar haji kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Allah apa? Faman farada fihinnal hajj. Pertama apa? Fala rafas.
wala fusuq wala jidala fil hajj. Orang ketika sudah difardukan haji kepada orang tersebut dimudahkan untuk pergi haji ke Baitullahil Haram, maka jangan sampai dia itu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang selain pekerjaan ibadah haji, apalagi pekerjaannya tersebut mengandung kemaksiatan. Wala rafas wala fusuq, jangan berbuat dosa. Kalau orang ketika hendak naik haji itu pasti sudah ada bimbingan manasik, dan insya Allah sudah tahu aja yang mana yang kada boleh dilakukan, yang mana yang boleh dilakukan. Cuma biasanya kita itu rancak kada ingat, pas sudah sampai sana akhirnya bisa kada ingat. Makanya penting kita mengetahui apa-apa saja yang dilarang ketika kita melaksanakan ibadah haji, agar jangan sampai ibadah haji kita itu sia-sia. Jadi jangan sampai berbuat sia-sia, apalagi kita berbuat dosa. Dan yang paling penting wala jidal. Nah ini biasanya nih, kesabaran kita diuji oleh Allah karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik yang hampir 90% lebih ibadah fisik. Maka jangan sampai kita katuju bebantah-bantahan jidal. Jangan tapi pinang katuju mahwal orang. Bila pinang kayak ini dah berdiamnya sudah. Kalau misalnya pas sudah di Mina misalnya pinang ada jalan AC-nya, nyumpang misalnya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah jadi itu Bapak Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berhaji ke Baitullahil Haram. Juga mudah-mudahan kita doakan kepada saudara kita Bapak Akhyar dan istri beliau yaitu Saudari Makrifah, agar selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah haji dan pulang kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian